Prajurit itu mengeluarkan jarum perak, dimasukkan ke dalam tubuh gadis itu. Detik berikutnya, gadis itu langsung bereaksi. Muntah seteguk darah. Gadis itu tiba-tiba terbangun. Ternyata pada saat itu juga, pria tersebut menghentikan mobil Porsche tersebut. Memohon istrinya untuk merayakan hari jadinya. Sahabat setelah mendengarnya, dengan marah memarahi pria itu. Jangan tunda mereka. Sang istri melihat bahwa dia menolak untuk pergi. Dia mengambil perjanjian perceraian, memerintahkan pria itu untuk menandatangani formulir. Melihat permohonan cerai, putrinya pingsan. Pria itu menggendong bayi itu. Namun dia dimarahi oleh istrinya. Cukup. Jangan peluk Hoan-Hoan lagi. Jangan bertindak lagi. Saya mencari banyak dokter terkenal. Semua orang bilang Hoan-Hoan itu biasa saja. Hanya saja dia mengatakan Hoan-Hoan menderita penyakit mematikan. Anda adalah penipu. Pria itu tidak mau berdebat. Dia hanya ingin menyembuhkan penyakit putrinya. Kemudian dia pergi ke sekretaris. Dia tahu, keluarga Wang bisa menyelamatkan putrinya. Jadi, dia segera datang. Wanita tertua dari keluarga Fuong telah koma selama 30 tahun. Milik rumah keluarga Fuong memikirkan sebuah cara. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ada kabar baik. Apakah ada sesuatu yang membuat kalian semua panik? Ada seseorang yang keluar dari pintu. Dikatakan mampu menyembuhkan penyakit wanita tersebut. Tipe orang seperti ini adalah penipu. Biarkan dia pergi. Tunggu, panggil dia ke sini untukku. Jika dia tidak menyembuhkan penyakitnya, aku akan membuatnya terlihat bagus. Ya. Pria tua, tipe orang seperti ini adalah penipu. Menurut Anda, apa yang harus dia lakukan? Keponakan saya terus mengalami koma. Selama masih ada harapan, saya tidak akan menyerah. Anda Fuong Tuduk kan? Itu benar. Siapa namamu? Namaku Diep Pong. Oke, Diep Pong. Anda, bisakah Anda menyembuhkan penyakit keponakan saya? Tidak apa-apa, ku dengar di keluarga Fuong, ada akar rumput hati naga. Jika saya bisa menyembuhkannya, bisakah kamu menahan rasa sakit karena melepaskan apa yang kamu cintai? Mampu menyembuhkan penyakit keponakan saya saja. Jangan katakan itu adalah sehelai rumput yang robek. Bahkan jika kamu menginginkan milikku, saya juga tidak mengeluh. Ini terlalu serius. Seperti itu, mari kita lihat penyakit Nona Fuong. Oke. Mengundang. Tuan Diep, keponakan saya ada di sini. Butuh akupuntur. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita tidak akan bisa tiba tepat waktu. Apa? Bagaimana kabar keponakanku? Tahukah Anda cara menyembuhkan penyakit? Tidak tahu. Tidak dapat memperbaikinya di suatu tempat. Ini. Pak Diep, bukannya aku tidak percaya padamu. Anda baru saja tiba dan ingin melakukan akupuntur untuk keponakan saya. Saya takut tidak beruntung. Jika tidak segera, saya khawatir saya tidak akan bertahan 5 menit lagi. Apa? Berbicara omong kosong, saya melihat Anda, hanyalah seorang penipu yang tidak tahu cara menyembuhkan penyakit. Jika Pak Diep mengatakan demikian, saya akan mempercayainya sekali. Tolong selamatkan keponakanku. Berhenti. Direktur Liu, akhirnya tiba. Siapa lelaki ini? Nama orang ini adalah Diep Pong. Adalah penipuan. Tiba di depan pintu kami. Katakanlah Anda seorang pesulap, dapat menyembuhkan penyakit nyonya kita. Seluruh area ini, dokter dengan reputasi tertentu semuanya adalah murid saya. Kenapa aku tidak tahu siapa kamu? Nona Wang dalam bahaya. Mari kita bicara nanti. Tunggu. Dia sedang terburu-buru. Jika sesuatu terjadi pada nona muda kita, apa yang harus kita lakukan? Penyakit Nona Fuong tidak semisterius yang Anda katakan. Saya melihat Anda berpura-pura menjadi hantu. Benar-benar. Penyakit apa yang diderita Nona Fuong? Sangat jelas. Darah dan gas menumpuk di bagian belakang kepala, menyebabkan koma. Saya hanya perlu menulis obat untuk memurnikan darah saya. Penyakitnya akan hilang. Apakah itu benar, Direktur Liu? Jadi, Anda segera menuliskan obatnya. Itu wajar, tapi di depan. Apakah yang pertama, penipu ini harus segera diusir? Ini. Jangan sembunyikan apapun darinya. Ketika saya memasuki pintu, melihat orang ini melakukan akupuntur pada titik akupuntur Tintuyen. Jika tidak, aku akan menghentikannya. Saya khawatir hidup saya akan sulit dipertahankan. Apa? Pak Diep, benarkah? Saya berencana melakukan akupuntur pada titik akupuntur Tintuyen. Artinya, saya ingin menyelamatkan Nona Fuong. Terus-menerus berbohong. Saya melihat Anda dan ingin membunuh wanita muda itu.
Orang seperti ini harus dihukum berat. Tentu saja, kami tertipu, hampir membunuh wanita itu. Apakah ada orang di sana? Menyeret dokter palsu ini keluar dan kakinya patah. Tunggu. Pak Diep, apa yang kamu katakan, bisa menyembuhkan penyakit keponakan saya, benarkah? Jika saya memiliki akupuntur, saya pasti bisa menyembuhkannya. Sekarang hanya tersisa 80%. Masih berbicara omong kosong. Saya melihat Anda, saya tidak tahu apa itu ketakutan. Cobalah bersikap misterius, Tuan Fuong, jika ini berlanjut lebih lama lagi. Bahkan saya hanya yakin 50%. Pak Tua Fuong, saya jamin. Saat ini, Nona Fuong sangat stabil. Selama saya mengambil tindakan, penyakitnya akan hilang. Seseorang, keluarkan Diepong ini. Nadine, apa yang sedang kamu lakukan? Dia berkata, apakah tidak ada yang salah dengan keponakanku? Ini. Tuan Wang, aku tidak tahu. Kamu, sampah ini, apakah kamu juga tidak tahu? Tadi kamu bilang keponakanku baik-baik saja. Seret dia keluar dan patahkan kakinya untukku. Tuan Wang menyelamatkan nyawanya. Pria tua, bukankah wanita itu masih baik-baik saja sekarang? Benar, Pak Diep, kamu baru saja bilang kamu punya cara kan? Dia melewatkan waktu terbaik untuk berobat. Membuatnya semakin lemah. Bahkan jika aku bertindak, saat ini, kepastiannya baru 30%. Anda jelas tidak punya pilihan. Dan membicarakan berbagai hal, Anda tidak memiliki kemampuan ini. Ditutup, keberhasilannya sedikit, kegagalannya banyak. Keluar, ya. Tuan Diep, tolong selamatkan keponakanku. Aku di sini berlutut padamu. Raja Penatua. Saya untuk ini, tidak bisa menunda lebih lama lagi. Harus segera diobati. Oke, apakah saya seorang penipu atau bukan, Anda akan langsung tahu dengan sekali lihat. Mungkinkah ini jarum janggut naga? Rumor mengatakan. Ada seorang pesulap tak dikenal yang menikah dengan Tu Duong Chan Hoa. Letakkan batang besi berumur puluhan ribu tahun di puncak gunung yang sangat dingin. Butuh 49 hari untuk melemparkan jarum ini. Hanya ada satu pohon di dunia ini. Itu ada di tangan orang hebat itu. Mungkinkah Anda pria hebat itu? Semoga Anda bisa merahasiakannya. Tentu saja. Orang tua itu menjamin kehormatan keluarga Fuong. Kamu keluar dulu, saya membutuhkan lingkungan yang tenang. Oke. Pria hebat ini mengambil tindakan, keponakan saya bisa diselamatkan. Fuong Tiekam, itu sebuah pelanggaran. Siapa kamu? Apa yang salah dengan saya? Nona Wang. Anda sudah koma selama seminggu sekarang. Akulah yang menyelamatkan kesadarannya. Jika terlambat, saya khawatir tidak mungkin untuk menyimpannya. Keracunan. Bagaimana saya bisa diracuni? Sebelum dia koma, apakah Anda selalu merasa banyak bermimpi di malam hari? Tidak ada kekuatan. Itu berlangsung lebih dari sebulan. Anda tidak dapat menemukan penyebabnya. Bagaimana Anda tahu? Hal ini disebabkan oleh jiwa yang hancur. Itu tidak berbau dan tidak berasa. Taruh saja di kamarmu. Jadi, dia bisa diracuni tanpa mengetahui apapun. Apa? Tapi keluarga Fuong aman. Orang luar tidak punya peluang meracuni saya. Jika tebakanku tidak salah. Untuk siapa tas beraroma ini untukmu? Itu diberikan kepadaku oleh Butler Wang. Dikatakan untuk membantu menenangkan pikiran. Mungkinkah ini? Sepertinya tidak salah. Butler Fuong adalah pelakunya. Baru saja dia terus menghentikanku menyelamatkanmu. Orang ini sangat berani. Aku harus membiarkan kakek menangkapnya. Biarkan saya menangani masalah ini. Kakek, Nadine, kakek. Cucu, kamu akhirnya bangun. Kakek, kamu khawatir. Kamu bisa bangun, kakek yakinlah. Nadine, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa tubuh saya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bagaikan ada aliran air hangat yang selalu mengalir di dalam diri Anda. Bagus sekali, cepat duduk. Pak Diep, kali ini saya beruntung berkat Anda. Ini bagian dari kasih karunia.
Kita tidak akan pernah lupa. Tidak perlu bersikap sopan. Nona, kamu akhirnya bangun. Anda melakukan sesuatu. Aku bilang lihat, saya memperingatkan Anda. Meskipun wanita itu sudah bangun, juga tidak menunjukkan bahwa dia sendiri telah berhasil. Wanita kita, penyakit ini tidak terlalu serius. Raja Penatua ingin tahu alasannya. Berhenti bicara omong kosong. Apa alasannya? Nona muda kita hanya sedikit lemah. Kamu diam, Pak Diep. Saya tetap berharap Anda bisa berbicara dengan jelas. Penyebabnya adalah, pada dasarnya tidak ada penyakit, tapi diracuni oleh seseorang. Apa? Racun. Bagaimana mungkin? Itu benar. Keamanan keluarga Fuong sangat terjamin. Nona, bagaimana mungkin seseorang bisa meracuninya? Lebih-lebih lagi, begitu banyak dokter yang datang. Tidak ada yang bilang dia diracun. Orang luar tidak punya peluang. Tapi peracunnya ada di sini. Itu kamu, Anda memfitnah saya. Apakah Anda punya bukti? Apakah buktinya benar? Nona Raja, apakah Butler Fuong memberikan tas beraroma ini padamu? Itu benar. Butler Wang juga memberitahuku, harus ditempatkan di kepala tempat tidur. Ini mungkin obat penenang. Ini aku yang baik hati, jadi apa masalahnya? Autentik, ramuan lain dalam sachet aromatik ini. Semuanya memiliki efek sedatif. Tapi kecuali yang ini. Apa ini? Ini adalah rumput pengharum jiwa. Adalah jenis racun yang sangat langka. Gejalanya juga sulit dikenali, tapi terkena itu selama sekitar 1 bulan. Dapat menyebabkan kematian. Apakah itu benar? Pada akhirnya apa? Mustahil. Dunia ini. Tidak banyak orang yang tahu cara menghancurkan rumput jiwa. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang dia katakan tidak salah. Orang bisa mengenali jenis rumput ini. Tidak lebih dari 10 orang. Kali ini, aku benar-benar tidak beruntung. Saya adalah salah satu dari mereka. Keluarga Fuongku tidak buruk padamu. Mengapa kamu meracuni saya? Apakah kamu berbicara lagi? Itu semua karena kamu. Apa maksudmu? Itu kamu, Pak Tua. Kamu jelas tahu perasaanku terhadapnya. Tidak setuju. Saya telah mengabdi pada keluarga Fuong selama lebih dari 10 tahun. Apakah saya tidak layak? Karena itulah dia ingin membunuh Nadine. Hah, orang tua sialan. Keluarga Fuong. Nadine adalah satu-satunya pewaris. Selama dia mati, maka keluarga Fuong adalah milikku. Keluarga Fuong membesarkannya selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak bersyukur? Bagaimana perasaan bersyukurnya? Saya hanya tahu pemenangnya menjadi raja. Aku juga memberitahunya, putra sulungnya, juga meninggal karena racun ini. Ayahku meninggal muda, itu juga karena kamu meracuninya. Kakek, kamu adalah binatang. Aku tidak buruk untukmu, tapi Anda meracuni mereka, hanya karena marah. Diam, itu semua karena kamu, merusak hal-hal baikku. Jika tidak, Fuong Nadine meninggal. Seluruh keluarga Fuong adalah milikku. Aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian. Seperti ini, plotnya telah terungkap, Anda akan diikat. Ide kekanak-kanakan. Hari ini, tidak seorang pun boleh berharap untuk melarikan diri. Apa yang dilakukan mereka? Kamu pengkhianat. Anda berkolusi dengan klan lain. Sialan Pak Tua, ini salahmu. Jika Anda menyerahkan keluarga Fuong kepada saya untuk dikelola, saya juga tidak akan bekerja sama dengan klan lain. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Di dunia ini, kemenangan adalah raja. Kalian, ini terlalu sederhana. Anda, tapi, aku masih memiliki hati yang baik. Raja Penatua. Saya memberi Anda kesempatan. Anda memberitahu semua orang di keluarga Fuong untuk menyerahkan keluarga Fuong kepada saya untuk dikelola. Setelah itu, dia menikahkannya denganku. Aku bisa menyelamatkanmu dari semua kematian. Mimpi. Kamu binatang? Kalau begitu jangan salahkan aku. Apakah menurut Anda pasti akan menang? Jika Anda sangat ingin mati. Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Ayo bergegas. Sekelompok idiot yang masih pantas berdiri di sini dan menggonggong. Siapa kamu sebenarnya? Dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mampu mengalahkan semua master ini sendirian. Itu karena pengetahuanmu dangkal. Katakan, dari mana orang-orang ini berasal? Menjadi